Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban mushola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya mushola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban mushola ambruk Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi memeriksa manajer Delta Spa dan petugas dinas Dukcapil Indramayu sebagai saksi kasus kematian terapis Delta Spa. Polisi mendalami proses perekrutan dan perlakuan Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan terhadap korban yang masih di bawah umur. Polisi terus mendalami kasus kematian terapis Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kembali memeriksa 3 orang saksi, yakni perekrut korban, manajer Delta Spa, dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indramayu. Fokus pemeriksaan terkait proses perekrutan korban dan perlakuan pihak Delta Spa terhadap para pekerjanya. Yang akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana pekerjaan di sana seperti apa, karena kan seperti kita ketahui dan kita dengar ada syarat-syarat ataupun ada peraturan-peraturan yang ingin kita ketahui kebenarannya seperti apa. Sementara itu, hingga kini polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik CCTV yang memperlihatkan aktivitas terakhir korban. Sebelumnya, RTA gadis 14 tahun ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan awal Oktober lalu sekitar pukul 5 pagi. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang dengan kaki miring ke arah kanan. Hingga kini, polisi sudah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Anggota DPRD Kota Depok RK divonis 10 tahun penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Terdakwa mengakui telah membujuk rayu korban dengan 2 kali mencabuli korban di sebuah pom bensin dan hotel. Pengadilan Negeri Depok memvonis bersalah anggota DPRD Kota Depok RK. Terdakwa dinilai terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menyebut RK melakukan bujuk rayu kepada korban yang masih berusia 15 tahun. Pencabulan dilakukan di sebuah hotel di Purwakarta dan pom bensin di Depok. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya. Atas perbuatan bejatnya, RK dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Ada ampun untuk pelaku kekerasan kepada anak, khususnya apalagi ini pelaku kekerasan seksual yang kepada anak dan oleh pejabat negara lagi ya, mantan tapi memang sekarang kan walaupun belum sah ya dicabut gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa segera langsung diputuskan gitu ya bahwa terdakwa tidak boleh jadi wakil rakyat seperti itu. Dan yang pasti harusnya dihukum seberat-beratnya ya, dan yang paling penting jadi concern kami adalah bagaimana pemenuhan hak-hak korban ini. Sementara itu, kuasa hukum korban menilai hukuman pada pelaku seharusnya bisa lebih berat. Terlebih korban mengalami trauma berat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bolos ratusan hari dalam setahun, belasan ASN di Subang, Jawa Barat dipecat. Namun meski dipecat, sejumlah ASN tetap dapat uang pensiun karena pemecatan dilakukan dengan hormat dan dinilai mempunyai masa kerja cukup lama. 12 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subang, Jawa Barat dipecat. Belasan ASN ini terbukti kerap membolos alias tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Tak tanggung-tanggung, dalam setahun mereka bolos selama ratusan hari. Padahal mereka tetap menerima gaji dari negara. Bupati Subang menyebut pihaknya menerima laporan ada 500 ASN yang bertindak tidak disiplin dan akan dibina. Saya tidak main-main, Pak. Hari ini kita hitung ada 500. Yang apa? Yang ada di radar situ. Cuman ada yang garis merah, ada yang garis kuning, ada yang garis hijau. Nanti ke depannya yang 500 ini yang masih bisa kita maafkan akan kita beri punishment, mereka ditempatkan di tempat-tempat yang langsung terjun di lapangan. Misalkan saya tempatkan jadi pengawas angkutan truk di Dishub. Itu udah mulai atau belum? Ini sedang kita evaluasi, sedang kita godok, kita persiapkan orang-orangnya. Nanti juga ada yang standby misalkan di tangguhan perahu untuk, karena kita jujur di Dishub hari ini kita kekurangan orang. Makanya kenapa truk dari kemarin masih sering banyak yang bandel, karena kita kekurangan orang. Petugas di Dishub kita hanya 40 se-Kabupaten Subang yang ada di lapangan. Bekerja dengan sebaik-baik. Namun meski dipecat, beberapa ASN tetap mendapat uang pensiun. Alasannya mereka dipecat secara hormat dan telah mempunyai masa kerja cukup lama. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kemunculan 3 ekor harimau Sumatera yang diduga terdiri dari indukan dan 2 anakan membuat geger warga di kawasan Kotorantang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bahkan indukan harimau juga terekam masuk ke kawasan perkantoran BRIN di kawasan yang sama. Seekor harimau berukuran besar terekam CCTV saat memasuki area perkantoran BRIN di kawasan Palupu, Kotorantang, Agam. Rekaman ini pun membuat geger hingga viral. Karena satwa yang dilindungi yang memasuki kawasan permukiman dikhawatirkan akan memunculkan konflik manusia dengan satwa. Sementara dari kawasan yang sama, warga merekam kemunculan anakan harimau di kawasan perkebunan warga. Sehingga total ada 3 ekor harimau yang diduga merupakan satu keluarga terdiri dari induk dan 2 anak. Dari temuan di lapangan, harimau diduga baru saja melahirkan. Hal itu terlihat dari adanya bekas cakaran kecil di sekitar area kebun. Sejumlah warga mengaku sempat melihat kemunculan harimau pada dini hari. Petani juga menemukan jejak kaki besar milik satwa buas ini. Saat ini petani mengaku tidak berani ke kebun dan menghentikan aktivitasnya di ladang. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumbar juga sudah menurunkan tim khusus untuk memantau secara intensif menggunakan jebakan kamera dan jejak lapangan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.